Ternyata kaulah yang berbohong. Aku tidak, pasti karena waktunya tidak cukup. Maka dari itu giok tersebut tidak bereaksi. Coba lagi. Sekarang kau masih punya alasan? Aku, Zheng Meishan, tidak bisa menikmati kekayaan dan kemewahan. Kau juga jangan harap bisa memilikinya. Sekarang juga aku akan menghancurkannya. Seperti ini pun kau tidak bisa menelan koin keberuntungan dari ibu. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu berkata, meskipun kalian bukan saudara kandung, tetapi kalian selamanya tidak akan terpisah. Meskipun kami bukan saudara kandung, tetapi kami selamanya tidak akan terpisah. Seperti giok ini. Sangat erat, tak terpisahkan. Seperti giok berbentuk bulan sabit ini. Selamanya terhubung erat. 10,001, 10,002, 10,003. Aku kecil telah kembali. Meishan, kau sudah kembali. Aku akan kembali ke kamar. Meishan, kamu sudah kembali. Itu kamar kakak. Kamu salah masuk. Jadi, meskipun dia paman, tapi karena tidak ada hubungan darah, tetap harus hati-hati. Meishan, kamu datang ke kamar saya buat apa? Meishan, kamu salah kamar. Ah, bukan. Ah, kakak, kamu. Ceka. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kakak nggak akan marahi kamu. Melihat hal seperti itu, aku malu untuk bertemu orang. Tapi memang benar. Melihat hal seperti itu, seorang gadis pasti akan mimpi buruk. Kau lebih baik diam saja. Meishan, kita harus lebih berhati-hati di rumah nanti. Tenang saja, hahaha. Kakak Meishan. Meishan pemalu. Lebih baik kamu bicara dengannya besok saja. Aku masih ada urusan. Aku ke kantor dulu. Pergilah, pergilah. Pergi begitu saja. Paman kedua, menurutmu sebaiknya aku minta maaf kepada paman pertama. Apakah dia akan marah? Hei, jangan. Pamanmu memang selalu cemberut. Sejak Nona Emu pergi, dia tidak pernah tersenyum. Tapi tidak apa-apa. Pamanmu tidak akan menyalahkanmu. Nona Emu. Hahaha. Lalu bagaimana caranya agar paman senang? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun paman tertua Anda. Jika Anda tidak sibuk, belilah hadiah ulang tahun untuknya. Paman tertua pasti senang, kan? Hadiah ulang tahun. Wakil Presiden Lu Sheng baru-baru ini bekerja sama dengan Qin Long dan dua keluarga besar lainnya. Merebut banyak bisnis besar perusahaan kita. Lu Sheng menyuruhku menyampaikan pesan kepada Anda. Bagaimana pertimbangannya? Lu Sheng, dia tidak akan benar-benar berpikir dia bisa mengimbangiku. Jangan lupakan siapa yang membantu tiga keluarga besar Qin Long pada awalnya. Wakil Presiden, apakah akan mengungkap identitasnya? Halo adik kedua, kakak, apakah Meishan sudah mencarimu? Belum, dia pergi untuk membelikanmu hadiah ulang tahun. Hari hampir gelap, belum pulang. Hahaha. Hah, kau siapa? Nona Zhao, maaf. Ada orang membayar untuk membunuhmu. Klik pojok kiri bawah untuk menonton episode lengkap selanjutnya.
percaya beberapa. Coretan. Teng-Teng bilang aku akan coba lebih pelan. Maaf ya, Teng-Teng, sepertinya aku sering merepotkanmu. Bodoh, kamu itu bukan masalah. Ngomong-ngomong, Kiu-Kiu, ini untukmu, yang kamu beri padaku. Aku beli pakai gajiku sendiri. Selamat ulang tahun, Kiu-Kiu. Selamat ulang tahun. Mulai sekarang, pakailah setiap hari. Jangan sampai melepasnya ya. Terima kasih, Paman, aku sangat suka. Ayo, pulang. Fuzehan, bagaimana dengan permintaanku? Sudah dipertimbangkan? Anda kan seorang pebisnis. Tidak mungkin aku meninggalkan kerajaan bisnis sebesar ini hanya karena seorang wanita pedagang kaki lima, kan? Kakek lu merebut bisnis grup Fuji saya dengan harga tinggi. Sama saja dengan melukai diri sendiri 1000 kali. Dan melukai saya 800 kali. Maaf. Putrinya, aku benar-benar tidak tertarik. Fuzehan, jangan keterlaluan. Kau pikir aku tidak berani melawan keluarga kaya kalian? 3 keluarga besar era Qianlong awalnya menjadi kuat berkat kekuatan dari Perkumpulan Roh Kudus. Perkumpulan Roh Kudus tidak pernah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Tidak tahu apakah Tuan Lu pernah melihatnya. Jika Tuan Lu tidak takut, silakan mencoba. Hei, beritahu 2 keluarga besar Qinglong. 3 hari kemudian, ikut aku untuk menghancurkan perayaan ulang tahun itu. Surat tanggung jawab pemaksaan pernikahan. Urusanku tidak banyak. Aku harus menjadikan status Yue berada di atas semua orang. Tidak seorang pun boleh menggertaknya. Nona Meishan, 5 paman Anda. Mereka sedang mempersiapkan acara uji rasa perayaan tahunan hari ini. Mungkin akan sedikit terlambat. Mohon tunggu sebentar. Keluarga Qinlong. Putri kepala keluarga Lu telah tiba. Anak perempuan keluarga Lu. Baru-baru ini keluarga Lu dan grup Fuji sangat dekat. Apa yang dia lakukan? Merusak pesta? Oh, lihat. Tuan Toast Flower juga datang. Kau yang diusir oleh grup Fuji pun bisa datang. Mengapa aku tidak bisa? Putri Tuan Lu diusir dari Fuji. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Zhao Meishan, kamu hanya bisa berdiri di sini karena dukungan Mu Zehan. Dengan posisiku saat ini, kamu pikir kamu punya hak untuk berbicara denganku? Hari ini, Tuan Fu akan mengumumkan ahli waris keluarga Fu. Keponakan perempuan keluarga Fu. Apakah saya pantas? Kamu akan segera tahu. Kamu pasti tidak ingin disebut sebagai keponakan Mo Zehan. Itu kamu, kan? Burung pipit tetaplah burung pipit. Tidak akan bisa jadi Phoenix. Kamu mengikuti Fu Zehan hanya untuk terkenal, kan? Baik, untuk apa saya membuatmu terkenal? Saya perkenalkan dia kepada kalian. Zhao Meishan, wanita miskin yang berjualan di jalanan. Pernah disangka keponakan oleh Fuji yang kaya. Karena tidak bisa menjangkau orang-orang berpendidikan tinggi. Dia langsung naik ke tempat tidur wakil direktur. Menggoda wakil direktur. Bahkan dengan sombong berkata. Menyatakan bahwa pertemuan tahunan Fuji Group ini diadakan untuknya. Baru-baru ini beredar rumor bahwa wakil direktur yang jarang terlihat dengan wanita. Sekarang ada seorang wanita di sekitarnya. Jangan-jangan itu dia. Saya juga tidak tahu apa kemampuan dia. Bisa-bisanya dia bisa tidur dengan wakil direktur. Zhang Yuyu, kelihatannya kamu menghina saya. Padahal kamu sedang menghina wakil direktur. Bagaimana? Kamu pernah diusir setelah berpura-pura menjadi tunangan wakil direktur. Masih ingin diusir untuk kedua kalinya. Menyamar sebagai tunangan wakil direktur. Anak perempuan Tuan Fu ternyata begitu tidak tahu malu.
Diamlah kamu. Berani sekali. 3 keluarga besar dari keluarga Qinglong bertarung. Ayah. Ayah, Paman Wang, Paman Yo. Ini wanita yang dipertahankan oleh Fu Zihan. Fu Bobo, itu kamu. Kamu masih ayahnya Yo Yuyu. Kamu adalah kekasih Fu Zihan, wanita sombong yang berjualan di pinggir jalan. Ayah, kamu tidak tahu. Tadi dia menamparku di depan banyak orang. Dia bilang aku tidak pantas menjadi putri keluarga Qinglong. Dia menghinaku berarti menghina seluruh keluarga Qinglong kami. Yo Yuyuan, jelas kau yang memulai provokasi padaku. Diam. Orang rendahan sepertimu berani memanggil nama Yuyue secara langsung, mengganggu putri keluarga Qinglong. Akan kubuat kau menyesal. Panggil orang-orang, ikat dia, tunggu dulu. Mei Shan, kau pernah menyelamatkan nyawaku. Tapi tetap saja. Kau memukul Yuyue. Meskipun kau penyelamatku, aku tak ingin mempersulitmu. Minta maaflah pada Yuyue. Tidak, aku sangat menghormatimu. Tapi dalam hal ini aku tidak salah. Aku tidak akan meminta maaf. Zhao Benshan jangan menolak minuman. Minum atau kena hukuman. Ayah, kau tidak tahu. Di kantor aku selalu dianiaya olehnya. Dia bilang aku sukses karena koneksi. Dia bilang aku tidak pantas menjadi putri keluarga Qinglong. Dia menghinaku. Sudahlah, dia juga bilang aku anak haram. Dia bisa memarahiku apapun yang dia inginkan, tapi dia tidak bisa memarahi ayahnya. Jika saya keberatan, dia akan memukul saya. Dia bahkan menindasnya dengan orang-orang dari perusahaan. Dan biarkan Fu Zihan menganiaya ayahku. Lihat, ini adalah luka yang diakibatkan oleh pelecehan Fu Zihan terhadapku. Cedera Cheng Yuyu terlihat jelas. Tidak apa-apa, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar tidak mau meminta maaf? Tidak. Saya awalnya mengira kamu orang yang bisa diajak berdiskusi dengan baik. Mei Shan, meskipun kamu telah menyelamatkan nyawaku, tapi Yuyue adalah putriku. Dia lebih penting daripada nyawaku. Zhao Mei Shan, jika kamu tidak meminta maaf hari ini, meskipun ada Fu Zihan yang mendukungmu, kamu juga tidak akan bisa lepas begitu saja. Aku ulangi lagi. Aku tidak minta maaf. Aku ulangi lagi. Aku tidak minta maaf. Tidak mau minum yang manis. Minum yang pahit. Cepat. Suruh dia berlutut dan minta maaf pada Yuyue. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan. Kalian seenaknya melepaskan orang? Paman Lu, apakah Anda bersikap tidak adil seperti ini? Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan kau. Siapa yang berani membuat orangku sujud dan meminta maaf? Tuan Lu, berani membuli orangku, Fu Zihan. Apakah Anda ingin secara resmi menjadi musuh keluarga Fu kita? Fu Zihan, apakah kau ingin aku, seorang wanita penggoda, menjadi musuh dari grup Qinglong kita, kelompok kita? Fu Zihan, kedatanganku hari ini adalah untuk berdamai. Jika kau bersedia menjadi besan dengan keluargaku, maka kejadian hari ini seolah tidak pernah terjadi. Keluarga Qinglong dan keluarga Fu akan bekerja sama untuk meraih keuntungan bersama. Tapi jika kau menolak, aku tidak akan segan-segan. Mulai hari ini, keluarga Qinglong secara resmi menjadi musuh keluarga Fu. Tuan Lu yang telah berkiprah di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Apakah dia harus merusak reputasi setengah hidupnya hanya demi seorang wanita yang asal-usulnya tidak jelas? Fu Zihan, kamu bilang siapa yang asal-usulnya tidak jelas? Kemarin di Hotel Pengceng, berani-beraninya kamu menyamar menjadi keponakan saya di depan saya. Hari ini kamu dengan terus terang mengatakan bahwa kamu adalah putri Tuan Lu. Jangan-jangan kamu juga sedang menyamar dengan identitas orang lain? Kamu jangan banyak bicara. Ayah, jangan sampai kamu ditipu oleh kata-katanya. Ibu meninggal terlalu cepat. Sekarang hanya kamu satu-satunya kekasihku. Apa kamu tidak percaya padaku? Dulu kamu menyamar sebagai anak perempuan kakakku. Sekarang kamu menyamar sebagai anak perempuan Tuan Lu yang hilang bertahun-tahun. Wanita yang dicintai Tuan Lu seharusnya bermoral dan terhormat. Dan kau sombong dan arogan. Apakah Tuan Lu tidak pernah curiga? Kau mengada-ada. Yuyue adalah putriku. Lalu bolehkah saya bertanya, nama istri Bapak? Istriku bernama Lin.
Bernama Lin Yuiwei, Yuiwei, Yuiwei. Ada apa denganmu? Saya baik-baik saja, kan? Saya hanya sedikit kesal dan frustrasi. Meskipun saya menggigit lidah dan melukai diri sendiri, saya tidak akan membiarkan kalian mengakui dia sebagai ayah. Pak Wang, Pak Yo. Saya telah terpisah bertahun-tahun. Akhirnya bisa bertemu dengan ayah. Tapi mengapa Fu Zihan harus berbicara bohong demi seorang wanita jahat seperti itu? Sekarang kalian semua tidak percaya padaku. Maka Yuyun bersedia mati untuk membuktikannya. Yu, jangan gegabah. Ayah tidak curiga padamu, Yu. Brengsek kau, Fu Zihan. Kau berani berulang kali mempermalukan Yu. Mulai hari ini, keluarga Qinglong kami secara resmi menjadi musuh keluarga Fu kalian. Jangan lupa, hari ini adalah perayaan ulang tahun grup Fu saya. Tapi sekaligus juga malam kembalinya putri keluarga Fu saya. Tidak apa-apa. Lihat dengan jelas. Zhao Meishan adalah putri keluarga Fu kami. Pemimpin masa depan grup Fu. Tidak. Tidak mungkin, kamu jelas-jelas pernah muncul di berita. Dia bukanlah anak perempuan dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin Zhao Yuiwei bisa menjadi putri dari Lu Sheng? Sedangkan Meishan tidak bisa menjadi anak dari keluarga kaya. Tuan Lu, putri Anda di grup Fuji. Menggunakan kedudukan saya sebagai calon istri untuk menindas dan menyiksa Meishan. Bahkan perundungan di tempat kerja. Saya ingin tahu, apakah ini cara didikan keluarga Lu kalian? Saya tidak seperti kalian, ini fitnah. Apakah kamu punya bukti? Ayah, jangan percayakan dia. Dia sedang memfitnah saya. Kakek jorok, lepaskan saya. Ini keterlaluan. Mantan istri Lu Sheng ternyata orang seperti ini. Yuiwei, ada apa ini? Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Ayah, bukan seperti itu. Kakak, jangan urusi Yuiwei. Yuiwei adalah permata kesayangan, loh. Kita akan urus masalah ini dengan mereka terlebih dahulu. Zhao Yuiwei telah beberapa kali mempermalukan putri kaya kita. Aku belum menuntut pertanggungjawaban dari Tuan Lu. Tapi kau sudah berani datang dengan keluarga Qinglong untuk mencari masalah dengan aku? Baiklah. Hari ini, keluarga Fu dan keluarga Qinglong akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Fu Zihan, jangan terlalu sombong. Kelima bersaudara keluarga Fu memang orang-orang puncak piramida. Tapi keluarga Qinglong kami juga bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kami bukan orang yang takut masalah. Keluarga Qinglong juga harus melihat siapa yang kalian buat marah. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? 30 tahun yang lalu, Sheng Lin Hui berinvestasi di keluarga Wang, keluarga Yo, keluarga Lu. Itu membuat kalian menjadi 3 keluarga besar di Huaxia. Apakah kau tahu siapa pewaris Sheng Lin Hui? Hahaha, Sheng Lin Hui mengumpulkan tokoh-tokoh puncak dari berbagai industri. Selama berabad-abad, mereka selalu menempati peringkat teratas daftar orang terkaya keturunan Tionghoa. Sheng Lin Hui rendah hati dan misterius. Tidak ada yang pernah melihat pemimpin Sheng Lin Hui. Keluarga Qinglong kami sangat menghormati Sheng Lin Hui. Jika kau berani menghina Sheng Lin Hui, keluarga Qinglong tidak akan membiarkan kalian lolos. Kami tidak menghina gereja Roh Kudus. Menghina gereja Roh Kudus, itu adalah kalian? Apa maksudmu? Karena mereka adalah pendiri gereja Roh Kudus. Dia bukan wakil sekretaris umum. Ketua. Saat itu, Roh Kudus akan mewarisi cincin keluarga pewaris. Cincin macan putih. Cincin vermilion berg. Cincin kura-kura hitam. HMPH, cincin naga biru. Ini adalah cincin pernikahan pewaris Roh Kudus. 5 kekuatan terbesar di Tiongkok. Kalian berani menindas keponakan kaya dengan sangat percaya diri. Lalu, apakah kalian masih berani bersikap begitu ketika membuli keluarga dari pelindung kalian, anggota Holy Spirit? Itu tidak mungkin. Tidak pernah ada yang melihat wujud asli Holy Spirit. Kalian berbohong. Cincin kepala Yu dari Holy Spirit hanya akan muncul jika dikenakan oleh pewarisnya. Jia Hui, berhentilah menipu diri sendiri. Ketua. Pernah bertemu ketua. Presiden, hari ini kami bertindak gegabah. Tidak.
Tidak mungkin. Ayah, apa yang terjadi? Kau juga sudah melihat video kakek lu. Jika Mei Shan bukan keluarga dari perkumpulan suci kami, aku khawatir dia sudah lama dibunuh oleh kalian. Anak perempuanmu begitu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kamu masih berani membawa keluarga Qinlong ke sini untuk mengacau? Ini, saya selalu berpikir. Tuan Lu selalu cerdas. Tapi sekarang sepertinya dia hanyalah orang bodoh yang suka mengandalkan kekuasaan. Saya salah. Yuiwei adalah satu-satunya putri saya. Saya telah menyakiti ibu Yuiwei. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Yuiwei. Salahku. Aku bersedia menerima hukuman. Baiklah, mulai hari ini. Keluarga Lu, keluarga Yo, dan keluarga Wang memutuskan hubungan dengan persekutuan Roh Kudus. Tidak akan ada lagi hubungan. Tunggu dulu, beri mereka satu kesempatan lagi. Mereka dari Gunung Mei begitu memperlakukanmu. Apakah kau masih akan membela mereka? Mohon maafkan mereka sekali ini saja. Saya pernah bertemu dengan Paman Lu. Dia bukanlah orang jahat. Paman Lu, saya tidak pernah membuli Zhao Yuiwei. Tuan prajurit, kau sudah melihatnya. Saya iri padanya karena ia memiliki ayah yang penyayang sepertimu. Peristiwa hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak tahu apa-apa. Pergilah. Karena Mei Shan bersedia memaafkan kalian, maka pergilah. Hari ini adalah perayaan ulang tahun grup Fuji. Kami tidak menyambut kalian. Orang-orang dari keluarga Qinlong adalah... Kenapa tampak begitu murung? Sedang memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Katakan saja, begitu pesta dimulai. Aku sudah melihat kau tidak senang. Hari ini seharusnya adalah pesta sambutanmu, tapi malah berantakan. Ini karena paman. Hubungan Zhao Yuiwei dan Lu Sheng sudah kuperintahkan kepada pamanku untuk menyelidikinya. Kiu, aku tidak senang karena pesta sambutanmu berantakan, tapi karena aku iri pada Zhao Yuiwei. Sejak kecil, saya selalu mengikuti Zhao Rensing. Dia sama sekali tidak menyukai saya. Dia memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Zhao Yuiwei. Tidak tahu kenapa, setiap kali saya melihat Pak Lu, saya selalu merasa sangat dekat dengannya. Tatapan Pak Lu kepada Zhao Yuiwei begitu penuh kasih. Seandainya saya punya ayah yang begitu baik kepada putrinya. Tentu saja, Pak Lu sangat baik padaku. Paman-pamanku juga sangat baik padaku. Mereka selalu mendukungku. Seharusnya aku tidak mengatakan ini. Meskipun paman-paman dari Mei Shan tidak bisa dibandingkan dengan orang tuaku, tapi mereka memberi kehangatan keluarga. Jangan iri pada orang lain. Apa yang dimiliki orang lain, paman pasti akan memberimu, dan bahkan lebih. Selama bertahun-tahun paman tidak ada di sisimu. Kamu sudah menanggung banyak kesulitan. Aku datang terlambat. Sudah, jangan menangis lagi. Paman, angkat teleponnya. Zhao Hai, aku akan kembali ke negaraku. Apa yang terjadi dengan paman? Tidak apa-apa, ayo pulang. Ah, masih bilang itu keponakan perempuan. Sekarang sudah lebih dekat. Ternyata masih saja orang itu yang sedang membuat identitas untuk Zhao Meishan. HMPH, sungguh tidak tahu malu. Lihat bagaimana aku membongkar kebohonganmu. Ayah, saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Ya, hari ini, wakil direktur tidak salah menegur saya. Saya memang terlalu memanjakanmu. Saya juga bingung. Ibumu adalah wanita yang sangat baik dan penuh kasih. Mengapa kamu bisa seperti ini? Aku benar-benar ragu apakah kau putri kandungku. Apakah Zhao Rensin salah? Ayah, bagaimana ayah bisa berpikir seperti itu? Aku benar-benar putri. Ayah, istirahatlah dulu hari ini. Besok ikut ayah ke rumah sakit. Kita akan melakukan tes DNA. Tebakan wakil direktur tidak selalu salah.
Tidak bisa, tidak boleh melakukan tes DNA orang tua anak. Bukankah ini langsung membongkarnya? Ayah, saya tidak ingin mendengar perkataan Anda sekarang. Jika Anda tidak mengakui saya, tidak masalah. Lalu ini bagaimana? Belati berbentuk hati dari tembaga dan giok. Kamu kan bilang kamu tidak bisa menemukannya. Ayah. Saya sebelumnya pernah mendengarmu menyebutkan tentang itu. Jadi saya mencarinya cukup lama. Saya menemukannya. Ayah, saya sudah tidak punya kekasih di dunia ini lagi. Ibu meninggal terlalu cepat. Saya akhirnya menemukan seseorang. Ayah, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Ayah, Yui Wei benar-benar putrimu. Sungguh, tolong percayalah padaku. Ayah barusan hanya kesal dan bingung. Ayah percayalah padamu. Ayah. Untung ada Tong Xin Yubi. Tapi jika terus berhubungan dengan Lu Sheng, dia akan segera menemukan celah. Kapan kanker pria tua ini akhirnya akan kambuh? Nona Yu, ada yang bisa saya bantu? Tuan Luo, saya tidak bisa tidur. Temani saya minum. Nona Zhao. Tuan Luo, kenapa panik begitu? Apa yang kamu campurkan dalam minuman ini? Jangan pedulikan apa yang kutaruh. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kau sudah menjadi milikku. Ikuti saja Tuan Lu. Kau hanya bisa menjadi pengelola kecil. Mengikutiku akan berbeda. Nanti, aku akan memberimu 3% dari harta keluarga Lu. Apa yang kau inginkan dariku? Bantuku membunuh Lu Sheng. Tidak bisa, Tuan Lu berbuat baik padaku. Bagaimana aku bisa? Jika kau tidak membantuku, aku akan pergi memberitahu Tuan Lu. Kau memperkosaku, kau. Pengurus Luo, apakah kau masih belum mengerti situasi ini? Setelah Lu Shan meninggal, keluarga Lu adalah milikku. Kau juga milikku. Bagaimana kalau nanti kita bersama-sama menikmati kemewahan dan kekayaan? Aku. Kerja sama denganku. Aku jamin kau akan mendapat banyak keuntungan, ya. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun Tuan Lu. Masukkan ini ke dalam obatnya. Saya jamin pada hari ulang tahunnya, dia akan mati mendadak. Pada saat itu, seluruh keluarga Lu akan menjadi milik saya. Saya akan menjadi penerus keluarga Lu. Keuntunganmu tidak akan saya lupakan. Tuan Lei. Saatnya minum obat. Hahaha. Paman Lu, kenapa kamu datang? Paman Mei, saya datang untuk meminta maaf. Tentang kejadian di pesta terakhir. Paman Lu, ada apa denganmu? Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, penyakit lamaku kambuh. Tentang kejadian di pesta terakhir. Saya sangat menyesal. Saya meminta maaf atas nama Yue Wei dan keluarga King Long. Pak Lu, sini bukan tempat untuk berbicara. Ayo ke rumah saya. Rumahmu? Saya lihat akhir-akhir ini Anda terlihat sangat lelah. Hari ini paman ketiga akan pulang. Biarkan dia memeriksa Anda. Baik. Ayo. Ini adalah barang antik dari zaman dinasti Ming dan Qing. 3 hari lagi, pesta ulang tahun ayah. Anda bisa memberikannya sebagai hadiah. 3 hari lagi dia sudah meninggal. Apa gunanya menyimpan barang antik? Anda bisa membeli replika seharga beberapa puluh yuan. Lagi pula, Pak Lu adalah ayah Anda. Memberikan barang palsu sebagai hadiah ulang tahun. Suruh kamu lakukan, ya lakukan saja. Siapa yang akan percaya bahwa aku, Zhao Yuiwei, akan membeli barang tiruan? Ini milikku. Baiklah, aku mengerti.
Nona Zhao, Tuan Lu ada di rumah Zhao Meishan. Apa? Lu Shen dan Zhao Meishan tidak boleh sendirian. Kalau tidak, bukankah aku akan terbongkar? Meishan, aku tidak tahu. Apakah pertanyaanku ini terlalu tiba-tiba? Bagaimana dengan orang tuamu? Ayahku. Aku tidak punya ayah. Jadi, ibuku meninggal 2 bulan yang lalu. Beliau adalah ibu terbaik di dunia. Aku sangat mencintainya. Aku akan selalu merindukanmu. Kau dibesarkan dengan sangat baik. Ibumu pasti orang yang sangat baik. Paman Lu tertarik. Buka pintu, aku punya banyak foto ibumu. Baiklah, aku lihat. Hahaha. Aduh. Aduh. Ini siapa? Bab berapa ini, Ibu? Apa yang kamu bilang? Pak Lu, minumlah sedikit air. Terima kasih, Meishan. Di pesta terakhir, aku begitu berlebihan padamu. Kamu masih bisa memaafkanku. Kamu benar-benar anak yang baik. Kita lupakan saja masa lalu Paman Lu. Oh iya, 3 hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Jika kau tidak keberatan, silahkan datang. Nanti di pesta ulang tahun, aku akan meminta maaf secara resmi padamu, Paman Lu. Aku pasti akan datang ke pesta ulang tahun, tapi meminta maafnya tidak perlu. Ya, benar, hari ini bisakah kamu menunggu paman ketigaku pulang? Aku melihat akhir-akhir ini keadaanmu sangat buruk. Aku ingin paman ketiga pulang untuk memeriksamu. Tidak usah, penyakit lama saja. Aku sudah tidak punya waktu lama untuk hidup. Jangan bicara seperti itu. Cih cih cih. Kau pasti akan berumur panjang. Saran, kamu tenang saja. Aku akan baik padamu seumur hidupku. Jika aku melanggar janji, biarlah petir menyambar. Peh, jangan ngomong sembarangan. Kita pasti bisa hidup panjang umur. Apa itu ilusi? Banyak tindakan dan gerak-geriknya mirip sekali dengan Yan. Apa bulan lalu jatuh dari lantai atas? Baik, aku akan segera kembali. Pak Beishan, ada sedikit urusan di rumah yang harus kurus. Aku harus pulang dulu. Pak Lu, jika Bapak kembali, dan Zhao Yuiwei tidak apa-apa, Bapak harus ingat untuk memeriksakan kesehatan. Terima kasih, Meishan. Datanglah ke pesta ulang tahun 3 hari lagi, ya, Hom. Saya pergi dulu. Bagaimana bisa sampai jatuh dari lantai atas karena gula darah rendah? Yuiwei, kamu harus lebih banyak istirahat ya. Tidak apa-apa, Pak, jangan khawatir. Tuan Ju dan Tuan Wang sudah datang. Mereka sedang menunggu di ruang tamu. Ayah, Anda pergi sibuk dulu, saya baik-baik saja. Baik, kalau begitu istirahat yang baik ya. Ini adalah vas tiruan enamel warna-warni yang dibeli seharga 200 yuan, vas panjang umur dan kemakmuran. Vas panjang umur dan kemakmuran sudah tidak ada lagi di pasaran. Tidak ada yang akan meragukan kalau putri keluarga Lu akan memberikan barang palsu. Terima kasih banyak, Kepala Butler Lu. Ini adalah hadiah yang kamu siapkan untuk Tuan Lu yang tua. Ini adalah semua harta yang kamu belanjakan di Fuji untuk membeli ini dari paman keempatmu. Apakah memberikan kepada Lu Shen itu layak? Layak, entahlah mengapa. Setiap kali saya melihat Lu Bobo, saya merasa sangat akrab. Kakak. Hal yang kamu suruh saya selidiki sudah saya selidiki. Sepertinya kita juga harus memberikan hadiah besar untuk Tuan Lu. Ini adalah hadiah ulang tahunku. Hishou berusia 100 tahun. Saya berharap Tuan Lu yang terhormat mau menerima ini. Hahaha, terima kasih, Tuan Li. Hadiah ini terlalu berharga. Tuan Lu, jangan bilang begitu. Bisnis keluarga Li masih sangat bergantung pada Tuan Lu di masa depan. Mari kita bicarakan dengan baik. Kedepannya, kita akan lebih banyak bekerja sama. Zhao Meishan, hari ini adalah perayaan ulang tahun ayah saya. Bagaimana kamu bisa datang? Pak Lu yang mengundang saya datang. Zhao Meishan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu merebut Fuzehan. Sekarang, kamu ingin merebut ayahku? Zhao Yuiwei, jangan banyak bicara, Yuiwei.
Apa yang kamu ributkan lagi? Papa, kenapa kamu mengundangnya datang? Saat perayaan ulang tahun keluarga Fu yang lalu, saya banyak menyinggung Nona Xiao. Saya mengundangnya untuk meminta maaf. Yui Wei, semua orang ada di sini hari ini. Jangan nakal, ya. Iya, tahu. Zhao Mingshan, karena kau berani datang. Hari ini aku akan menghajarmu juga. Pengurus Luo. Selamat ulang tahun, Ayah. Ini hadiah dariku untuk Ayah. Aku sudah menghabiskan banyak tabungan untuk ini. Email berarti kekayaan, keberuntungan, umur panjang dan kedamaian. Ini adalah barang langka yang satu-satunya di dunia. Nah, sudah lama hilang dari pasaran. Tidak kusangka malah ditemukan oleh putri keluarga Lu. Putri Lu memang sangat berbakti ya. Aneh. Paman keempat bilang hanya dia yang memiliki vas panjang umur dan kemakmuran. Karena itu saya membelinya dan memberikannya kepada paman. Lalu, dari mana datangnya hadiah yang sangat berharga ini? Hadiah yang sangat berharga seperti ini? Kamu sungguh perhatian. Ayah, saya adalah putri Anda. Tentu saja saya harus menghormati Anda dengan baik. Nah, boleh saya tanya, Nona Xiao, di mana hadiah Anda? Tidak datang ke pesta ulang tahun? Tidak menyiapkan apa-apa, ya? Selamat ulang tahun, Paman Du. Meishan, terima kasih. Sudah merepotkan. Hahaha. Ini kenapa ini lagi vas keberuntungan dan panjang umur? Kenapa ini lagi vas keberuntungan dan panjang umur? Bukankah vas keberuntungan dan panjang umur hanya ada satu? Benar kan? Jangan sembarangan bicara. Zhao Meishan, kamu berani memberikan barang palsu kepada ayahku? Apakah kamu bermaksud menghina keluarga Lu kami? Zhao Yuyun. Menurutku, orang yang memberikan barang palsu itu adalah kamu. Saya dengar Zhao Meishan sepertinya berasal dari keluarga Fu. Keluarga Fu memiliki Master Fu Xie, ahli penilai barang antik ini. Dia seharusnya tidak akan memberikan barang palsu, kan? Kalian diam. Apakah kalian tahu berapa harga vas panjang umur dan kemakmuran ini? Ini bernilai 1 miliar. Sebagai putri tunggal keluarga Lu, memberikan hadiah semahal ini kepada ayah adalah hal yang wajar. Tapi Zhao Meishan malah menipu ayah. Bukan kerabat atau teman. Mengapa dia begitu murah hati? Dia pasti karena resep rahasia, kemakmuran dan umur panjang, telah hilang selama bertahun-tahun. Maka dia berani berbicara seenaknya. Botol, kemakmuran dan umur panjang, ini kubeli dengan hasil kerjaku setelah masuk tahap wawancara kedua. Paman Lu sangat baik padaku. Memberinya botol umur panjang senilai 1 miliar, mengapa tidak? Ayah, Zhao Benshan hanya mengelabui kamu. Aku ini putri kandungmu. Kau tidak mungkin tidak percaya pada aku. Kan? Yui Wei, tentu saja aku percaya padamu. Tapi ayah ini. Kau percaya padaku saja sudah cukup, tapi dia mengirimkan barang palsu dan menipumu. Apakah harus mengusirnya? Meishan, apakah ada kesalahpahaman di sini? Apakah orang yang menjual vas umur panjang kepadamu menipumu? Paman Lu, vas umur panjangku asli. Asli. Kau masih berani mengada-ada. Kurasa orang yang benar-benar mengada-ada adalah kau. Paman. Ketua, jangan sungkan. Hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Kami datang untuk merayakan ulang tahunmu. Zhao Yuiwei, barusan aku sepertinya mendengar kamu berteriak bahwa hadiah Meishan adalah botol panjang umur palsu. Benar, dia Zhao Meishan akan menghabiskan 1 miliar untuk ayahku. Siapa yang akan percaya? Dia jelas-jelas tidak bisa menemukan barang asli karena barang tiruan emas. Jadi dia memberikan barang palsu. Kakek Lu memerintahkan putrinya. Yang diberikan adalah barang palsu. Kau mengada-ada. Tuan Fu adalah ahli penilai barang antik. Beliau sudah mengatakan demikian. Maka itu pasti asli. Tidak menyangka, ya, putri keluarga Lu yang terhormat. Kau bahkan memberikan barang palsu kepada ayahmu sendiri. Diam. Aku tidak punya ayah. Aku tidak mengenal Mu Seking. Kau pamannya. Tentu saja kau akan membelanya. Alasan vas, kemakmuran dan umur panjang, bernilai 100 juta. Adalah karena di dalam vas tersebut terdapat gagang giok abadi berusia 1000 tahun. Yang benar-benar berharga adalah gagang giok itu. Cukup hancurkan kedua barang antik giok ini. Lalu kita lihat mana yang benar-benar giok. Mana yang asli, mana yang palsu. Segera akan diketahui. Hanya saja, aku tidak tahu apakah Nona Zhao Yu berani memeriksanya. Aku
Sertifikat produk, tanggal produksi 21 November 2023. Zhao Yuiwei, kau benar-benar lucu sekali. Putra perempuan keluarga Lu ini, ternyata memberikan barang palsu kepada ayahnya sendiri. Yuiwei, mengapa kau memberikan barang palsu kepadaku? Ayah, bukan begitu. Aku juga tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Tidak benar, Putri kemakmuran dan umur panjang, telah menghilang dari pasaran selama bertahun-tahun. Jadi, barang yang dimilikinya belum tentu asli. Zhao Yuyun, kau terus-menerus mengatakan bahwa aku dan Pak Lu tidak memiliki hubungan keluarga. Aku pasti tidak akan memberinya yang palsu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya sesuatu. Sebagai putri kandungnya, kenapa kamu malah memberinya barang palsu? Apakah kamu tidak punya hati nurani? Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan padamu apakah yang saya berikan itu barang palsu. Yu, apalagi yang bisa kamu katakan? Kenapa kamu malah memberikan hadiah yang begitu mahal padaku? Selamat ulang tahun, Pak Lu. Su Binchun hidup 1000 tahun. Semoga Anda selalu sehat. Semoga panjang umur dan bahagia. Terima kasih. Tak disangka, barang yang diberikan oleh Nona Zhao Benshan justru yang asli. Zhao Yuiwei, sebagai putri kandung Pak Lu, ternyata enggan memberikan barang asli kepada Pak Lu. Saya dengar Zhao Yuiwei adalah korban dari orang yang baru saja diakui sebagai keluarganya, karena insiden masa lalunya. Mungkin saja dia orang yang serakah. Diam. Ayah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak bermaksud memberikan barang palsu kepada ayah. Memberikan barang palsu dengan barang palsu juga masuk akal. Fuzihan, apa yang kau omongkan? Bagaimana caramu berbicara dengan ketua? Yuiwei, ayah, apa salahnya aku berbicara seperti ini kepada Fuzihan? Lalu bagaimana dengan perkumpulan Roh Kudus? Fuzihan, kau telah melakukan hal yang salah. Bukankah kau merasa bersalah? Oh, apa yang salah yang telah kulakukan? Baiklah. Sebenarnya aku tidak ingin membongkar keburukanmu. Kau yang memaksaku. Para pemimpin perkumpulan suci yang terhormat. Wakil direktur dan keponakan perempuannya. Fen Lun. Yuiwei, apa yang kau katakan? Ayah, aku tidak berbohong. Pak pengurus rumah. Lihatlah kalian. Inilah foto mesra wakil direktur dan keponakan perempuannya saat kencan. Wow. Ini adalah berita besar yang menggemparkan seluruh Tiongkok. Wakil presiden ternyata berselingkuh dengan keponakannya sendiri. Bukti dan saksi sudah ada. Kalian, grup Fuji, bersiaplah untuk menjadi berita utama. Baru. Awas. Jangan bilang aku dan Meishan terlibat. Aku dan Meishan tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Hahaha. Jadi wakil direktur mengakui bahwa sampah itu tidur di tempat tidurmu. Jadi kamu membiarkannya jadi keponakanmu? Wah, wakil direktur memang hebat sekali. Aku dan 4 saudara laki-laki tumbuh besar di panti asuhan. Di sana kami bertemu dengan kakak perempuan yang sangat baik kepada kami. Kami berenam saudara saling bergantung pada satu sama lain. Meskipun bukan saudara kandung, tapi dia keluarga. Meishan adalah putri kakak perempuan saya. Jadi saya dan Meishan tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Meskipun kami menikah, itu wajar saja. Kau tidak berhak untuk berteriak di sini, wanita palsu. Siapa yang palsu? Karena kau memberiku hadiah. Maka aku pun akan memberimu hadiah. Saudara ketiga, Tuan Lu yang terhormat. Dulu saya tidak tahu bagaimana Anda bisa yakin bahwa Zhao Yuiwei adalah anak Anda. Anda pasti tidak sempat melakukan tes DNA, kan? Tenang, saya sudah melakukan tes untuk Anda. Perhatikan dengan baik. Zhao Yuiwei bukanlah putri Anda. Dia adalah anak Zhao Rensing dan Sang Mei Feng. Ini tidak mungkin. Kau menipu aku. Keluarga kalian semua menipu aku. Bukan begitu, ayah. Tes DNA itu dipalsukan oleh mereka, tidak mungkin. Aku penasaran sejak awal. Kau dan istriku sama sekali tidak memiliki kemiripan. Seharusnya aku mencari kamu. Seharusnya saat kau kembali, kita langsung melakukan tes DNA. Katakan padaku di mana putriku yang sebenarnya. Di mana dia? Bagaimana bisa hati anak aman berada di tanganmu? Apa yang kamu katakan?
Apa yang kamu katakan? Tidak. Aduh. Tidak apa-apa, jangan khawatir, serahkan padaku. Akhirnya meledak juga. Apa hakmu untuk menyelamatkan? Ini bukan rumah sakit. Apakah kamu punya izin praktik medis? Kau sembarangan di sini. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku akan menggugat keluargamu ke pengadilan. Zhang Yuiwei, pergi dari sini. Zhang Yuiwei, Dewen adalah dokter kekaisaran. Kamu adalah dokter terbaik. Tapi tak sebanding dengan adik ketiga. Justru kamu malah membalikan fakta. Aku peringatkan kamu. Jika hari ini kamu sampai mengganggu waktu terbaik pengobatan, aku akan menuntutmu. Zhao Yuiwei, kamu terus menghalangi kami mengobati Tuan Lu yang tua. Apakah kamu takut dia akan terbangun? Apa kamu tidak bisa menjadi putri keluarga kaya itu? Xiao Yiyun, sebaiknya kamu berhenti bersikap kurang ajar. Jangan paksa aku untuk bertindak. Jangan bicara sembarangan di sini. Aku adalah putri dari Lu Shen. Surat tes DNA itu adalah hasil pemalsuan kalian. Bagaimana dengan nomor 399? Sudah tidak ada masalah besar lagi. Dia selamat dari bahaya. Ayo cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Ayo pergi. Ini foto ibu. Kenapa foto ibu ada di dalam jam saku Pak Lu? Ini saya temukan di tubuh Pak Lu. Kenapa dia memasukkan foto ibu ke dalam jam saku itu? Tenang, jangan panik. Tunggu sampai Pak Lu bangun. Semua akan jelas. Mei Shan kemungkinan besar adalah anak dari Lu Sheng dan kakak perempuan. Adapun Zhao Yuiwei, bukan hanya merebut identitas Mei Shan. Saya rasa kematian kakak juga pasti ada kaitannya. Orang yang menyakiti Mei Shan dan kakak, saya tidak akan melewatkan satupun dari mereka. Ada apa dengan Nona Lu? Mau bawa saya kemana? Sialan, Lu Shen hampir diselamatkan. Semua usaha kita sebelumnya sia-sia. Saya harus cari cara. Jika dia tidak mati dalam 1 hari, saya tidak akan bisa menjadi penerus keluarga Lu. Kali ini meskipun saya mengambil risiko, saya tetap harus membunuhnya. Bagaimana kalau kita berhenti, Tuan Lu? Lagi pula ini Anda. Diam. Apakah dia benar-benar menganggap saya sebagai putrinya? Dia menganggap saya sebagai putrinya. Sejak dulu dia sudah menyerahkan Lu Corp kepada saya. Dan di pesta ulang tahunnya dia juga membela Zhao Mei Shan. Dia sama sekali tidak memikirkan aku, Nona. Sudahlah, sekarang pergilah dan pancing Zhao Mei Shan keluar untukku, HMPH. Ya. Paman Lu, cepatlah bangun. Tentang ibu, aku punya banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Mengapa foto ibu ada di atas jam saku Anda? Tidak apa-apa, Nona. Dokter bilang ada urusan penting yang perlu Anda temui. Itu tentang hidup dan mati Tuan. Cepat ikuti saya, ya? Baik, cepat bawa saya ke sana. Bawa saya ke sana. Ayah, harus kubilang Tuan Lu. Aku akan memberimu sebuah rahasia. Aku, Zhao Yuyue, bukan putri kandungmu. Apakah kau ingin tahu siapa putri kandungmu yang selalu kau rindukan? Dialah yang selalu kau salah pahami.
yang selalu kau pandang rendah, yang tidak kau sukai, dan yang berulang kali kau tolak, Zhao Meishan. Kau tidak perlu terkejut. Awalnya aku yang mencuri identitasnya. Lalu aku berpura-pura menjadi ayah dan anak perempuan denganmu. Bukankah kau juga beruntung? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dia. Yang membuatku kehilangan segalanya. Menyalahkan dia karena membuatku kehilangan segalanya. Jadi aku juga ingin dia merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Bagaimana rasanya? Selamat tinggal, ayah Lu. Pergi mati saja. Paman, apakah Paman dan Bibi baik-baik saja? Tidak apa-apa, untung datang tepat waktu. Kalau tidak, dia sudah berhasil. Lepaskan aku. Kejadian ini tidak seperti yang kalian pikirkan. HMPH, saksi dan barang bukti semuanya ada di sini. Kau masih ingin membantah? Maafkan saya, Nona Yu. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Baiklah. Karena kalian sudah tahu, saya juga tidak ingin menyembunyikan lagi. Jika harus disalahkan, salahkan dia, Lu Sheng yang tidak tahu berterima kasih. Padahal kamu sudah memanggilku kembali. Kenapa kamu tidak mengakuiku? Kenapa tidak membiarkanku mewarisi keluarga Lu? Dan kamu, padahal kamu sudah mendapatkan kasih sayang dari paman Lu. Masih tidak puas. Berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milikmu dengan cara ilegal. Sekarang semuanya terbongkar. Kamu masih menyalahkan orang lain. Kau benar-benar tidak tahu malu, HM. Apa hakmu mengatakan hal itu padaku, Zhao Meishan? Kau memiliki segalanya. Kau dimanja oleh 5 pamanmu. Kau juga memiliki dukungan dari seluruh grup Fuji. Sedangkan aku? Aku tidak memiliki apapun. Aku susah payah mendapatkan seorang Lu Sheng. Karena kehadiranmu. Dia selalu meragukanku. Zhao Meishan. Karena aku tidak mendapatkan apapun. Maka kau juga jangan harap mendapatkannya. Mengenai upaya pembunuhan terhadap kakak Meishan, aku belum selesai berurusan denganmu. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Baiklah. Meskipun menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak ipar. Hahaha. Paman ketiga, kamu harus menyelamatkan Pak Lu, semoga dia tidak apa-apa. Tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Pak Lu. Pak Luo, kamu harus cepat sadar. Paman Lu harus segera sadar. Paman Lu. Paman Lu, Anda sudah sadar, Paman Lu? Tidak apa-apa. Tidak, tidak, tidak. Anda tahu, saya punya banyak sekali pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda mengenal ibu saya? Kau putriku, Wei Shan. Apa? Aku benar-benar anakmu. Kamu benar-benar anakku. Benar-benar. Saudara ketiga Meishan sudah membandingkan DNA kalian. Tingkat kesamaannya 99%. Dia adalah ayah kandungmu. Kamu benar-benar keberuntunganku. Anakku. Anakku. Tahun-tahun ini, aku telah berhutang terlalu banyak pada kalian berdua, ibu dan anak. Apakah kamu akan marah pada papa? Tidak. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Kalau begitu, bisakah kamu memanggilku papa? Papa.
Tuan Lu, saya yakin kakak di surga tahu kalian berdua akhirnya bertemu. Dia pasti akan sangat senang. Mei Shan akhirnya memiliki keluarga sendiri. Sudahlah, Tuan Lu baru saja bertemu Mei Shan. Pasti banyak yang ingin dibicarakan. Mari kita keluar dulu. Ini salah saya. Saya minta maaf. Percaya pada gosip orang lain. Sampai menganggap orang yang berniat jahat sebagai putri sendiri. Membiarkanmu terus hidup di luar sana. Sebagai pengganti atas kesalahan seorang ayah. Aku akan menyerahkan Lucy kepadamu. Ayah, kau tahu? Sejak pertama kali aku bertemu ayah, aku merasa dekat secara tak terduga. Kemudian saya tahu bahwa Bapak adalah ayah Xiao Yueyue. Untuk pertama kalinya saya sangat iri padanya. Iri karena dia bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Tapi sekarang saya menemukan bahwa Bapak ternyata adalah ayah kandung saya. Ayah, bisa bertemu dengan Bapak. Saya benar-benar sangat senang. Saya tidak menginginkan grup Lucio apapun. Saya hanya menginginkan ayah sehat selalu. Temani aku agar kita bisa hidup panjang umur. Tidak masalah, saat aku tidak ada di sisimu. Untung ada perawat yang menjaga dirimu. Tapi tubuhku tidak bisa melindungimu selamanya. Aku ingin mencari pasangan hidup yang baik untukmu. Hanya dengan begitu, aku bisa tenang. Apakah kamu mau? Ayah, kita baru saja dipertemukan setelah lama berpisah. Aku tidak mau menikah. Aku ingin selalu menemani ayah. Bolehkah aku merawatmu di masa tua? Mei Shan, kamu benar-benar putriku yang baik. Fu Zehan, aku akan merebut hatimu kembali. Ayah, paman ketiga bilang penyakitmu sudah stabil. Asalkan istirahat dengan baik. Cepat sembuh seperti semula. Beishan Linian, dulu aku bertemu dengan para pamanmu di panti asuhan. Kami menganggap satu sama lain sebagai saudara. 5 paman ini. Tidak ada hubungan darah denganmu. Apakah ada paman yang kamu sukai di antara 5 orang ini? Ayah. Para paman itu hanya keluargaku. Aku sudah menyukai seseorang. Sudah menyukai seseorang? Siapa? Dia. Sebenarnya aku juga tidak tahu namanya. Aku dan dia bertemu di taman kosan. Dia demam tinggi dan pingsan di pinggir jalan. Kakak, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Tidur. Tuan muda. Tuan muda, ada apa? Anak dari keluarga mana kamu? Kenapa kamu melakukan ini pada tuan muda kami? Eh, aduh. Saya khawatir. Keesokan harinya aku pergi lagi ke taman. Tidak kusangka dia menungguku di sana. Aku hanya berpikir apakah aku bisa bertemu denganmu. Sebentar, kamu pemalu ya? Baiklah, aku akan berdiri agak jauh. Apa yang kamu bawakan untukku hari ini? Aku dan dia menjaga jarak yang tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh. Begitulah, setelah 1 bulan. Dia tiba-tiba menghilang.
Sejak saat itu, saya tidak pernah bertemu dengannya lagi. Tidak tahu apakah dia baik-baik saja sekarang. Halo, Pak. Saya sudah sampai di restoran barat. Meja 56, kan? Fanmation, saya sudah mengatur janji denganmu. Kamu dan Zehan makan malam bersama. Kakakmu yang manapun tak terlihat. Kau tetap harus memanfaatkan kesempatan yang ada, ayah. Tidak apa-apa. Aku tidak ada kerjaan. Bagaimana dengan paman? Bukankah dia bilang ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganku? Ayahku, dia ada urusan hari ini. Mungkin tidak bisa datang. Ayo duduk sini. Kopi di kafe ini enak. Jangan sungkan. Pesan saja apa saja. Paman, beberapa hari ke depan saya mungkin harus pulang untuk merawat ayah saya. Jadi saya tidak akan kembali ke sana dulu. Paman. Ah, terima kasih, Paman. Sungguh memalukan. Tidak apa-apa, kamu sibuk dulu dengan urusan keluarga lu. Paman-paman selalu menunggu kamu pulang. Dehan, benar-benar kamu. Aku sudah telepon kamu berkali-kali. Kenapa kamu tidak angkat? Tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Kamu datang untuk apa? Siapa kamu? Aku. Dia adalah keponakan perempuanku, Meishan. Zihan, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Bisakah dia keluar sebentar? Apa yang perlu dibicarakan bisa langsung di sini. Ini urusan antara kita berdua. Dia orang luar, apa hubungannya? Meishan bukan orang luar. Paman, saya ada urusan. Saya pergi dulu. Kalian bicara saja. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak perlu, paman besar selalu punya wajah masam. Sejak Nona Mu pergi, dia tidak pernah tersenyum lagi. Tapi tidak apa-apa. Dia pasti tidak akan menyalahkanmu. Nona Mu. Dia seharusnya Nona Mu, kan? Kenapa ibu tiriku yang baru? Zhao Mingshan, jangan gila. Kamu dan paman adalah keluarga. Zihan. Apakah kamu harus berbicara padaku dengan nada seperti ini? Aku tahu kamu masih membawa jepit rambutku waktu kecil. Kamu tidak pernah melupakan aku. Apa gunanya kamu mengatakan semua ini sekarang? Dulu, kamu kabur menikah dengan orang lain ke luar negeri. Sejak saat itu, kita sudah terputus. Waktu itu aku tidak tahu kalau kamu orang yang sangat kaya. Ternyata siapa sangka, kamu tidak hanya kaya, tapi juga berada di posisi pertama. HMPH. Zihan, aku sudah bilang kalau aku punya alasan. Aku kembali kali ini untuk mengajakmu menggelar pernikahan lagi. Kamu bilang apa? Dulu aku meninggalkanmu karena aku menderita kanker. Hingga sekarang, saya hanya punya 3 bulan lagi untuk hidup. Saya ingin kembali dan mengadakan pernikahan lagi denganmu. Kamu ingin menipuku lagi. Sejak kita saling mengenal, kamu yang membiayai saya selama SMA dan universitas. Kamu sudah bersama saya selama 6 tahun. Kamu tahu segalanya tentang saya. Apa yang bisa saya gunakan untuk menipumu? Siapa yang tahu? Kamu tidak mau memaafkanku. Apa karena ada orang lain di hatimu? Baiklah, kamu pernah janji tidak akan mengganti pemimpin rumahku. Sekarang kamu menggantinya. Apakah gadis yang baru saja pergi itu? Urusan saya tidak perlu kamu khawatirkan. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Saya pergi dulu. Zihan. Murong-murong. Tuan Fu, Nona Fu memang menderita kanker usus stadium lanjut.
Perlu segera menjalani operasi. Atur operasinya. Nona Fu menolak operasi. CEO ada rapat direksi pukul 3 sore. Apakah perlu mengubah waktunya? Halo, halo, bagaimana hasil pemeriksaannya? Tenang saja. Semua indikatornya normal. Kamu ini memang, Papa harus datang sendiri ya? Baiklah, aku tutup dulu ya, haha. Tidak perlu, aku akan datang sekarang. Jika dia ada masalah, telepon aku. Baiklah. Ah, ini wakil presiden. Dulu, bahkan jika ada masalah besar sekalipun, dia akan tetap tinggal dan menemani aku. Dia benar-benar berubah hati. Terima kasih telah membantuku membuat laporan pasukan palsu. Nona MU, jangan sungkan. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Hei, Liu Tiesu. Tolong selidiki seseorang untukku. Ada apa? Tidak senang? Apakah itu karena Murong kembali? Murong sudah putus dengan kakak sejak lama. Tidak apa-apa, jangan sedih. Apa yang kukatakan salah? Bukankah begitu? Lagi pula, Meishan adalah keponakan kita. Kakakku sudah punya calon istri. Apa yang perlu disesali? Paman keempat dan paman kedua benar. Pernikahan paman tertua adalah hal baik. Seharusnya senang. Aku tidak senang. Ah. Kakak laki-laki kembali. Ah. Murong, kenapa kau datang? Apakah kedatanganku aneh? Dulu aku tinggal di sini loh. Ternyata rumah ini tidak hanya pernah dihuni oleh seorang gadis. Murong baru saja pulang ke negara. Tidak ada tempat tinggal. Beberapa hari ini tinggal di sini dulu. Murong, anggap saja ini rumahmu sendiri. Jangan terlalu kaku. Iya, selamat datang. Paman, ayah mencari saya, ada urusan. Hari ini saya akan pulang dulu. Saya antar. Tidak usah, Paman. Kamu temani Nona MU saja. Tunggu sebentar, mari makan malam bersama. Kebetulan saya juga ingin lebih mengenal. Nona Meishan, kamu. Ayo, makan sayur, tidak ada masalah. Terima kasih, Paman. Paman, makan sayur. Zehan tidak pernah makan daging babi kecap. Dia lebih suka makan yang ringan. Duduk yang rapi. Ayo, mari kita sambut Nona Murong. Ayo, ayo, ayo. Nona Meishan. Anggur merah tidak boleh dipegang langsung di bagian mulut gelasnya. Suhu tangan akan memengaruhi kualitas anggur merah. Kau seharusnya memegang gelas seperti ini. Baiklah. Nona Meishan pasti belum pernah minum anggur merah beberapa kali ya. Kudengar sebelumnya kau berjualan di warung kaki lima. Keluarga saya sangat miskin. Tapi sejak sudah datang ke keluarga Fu, etika sosial yang tinggi harus dipelajari. Jika tidak, akan mempermalukan keluarga Fu kita. Hanya minum sedikit anggur merah. Meishan, nikmatilah dan bersenang-senanglah sesuai keinginanmu. Saya juga melakukan ini demi kebaikan Nona Meishan. Lagi pula, Nona Meishan bahkan tidak pernah kuliah. Aku takut Nona Meishan akan diajak orang lain jika keluar. Aku akan ke kamar mandi.
Aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Kau tinggal di keluarga Fu, hanya untuk mencari keuntungan saja. Orang sepertimu sudah banyak kutemui. Nona Meng, saya rasa kau mungkin salah paham. Salah paham? HMPH, kita sama-sama perempuan. Saya bisa melihat kamu suka pada Fu Zehan. Percaya atau tidak, dalam waktu 10 hari, Fu Zehan akan jatuh cinta padaku lagi. Keempat pamanmu yang lain juga akan menyukaiku. Jika kamu ingin mengatakan ini padaku, saya akan pergi dulu. Zhao Benshan, Fu Zehan tetap milikku. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Kita lihat nanti. Sedikit lebih maju. Sedikit lebih maju. Begitu meriah. Apakah kamu bersiap mengadakan pesta untukku? Tentu saja tidak. Hari ini ulang tahun Xiao Mei kita. Kami berencana memberikannya kejutan ulang tahun. Jika kejutan biasa saja, pasti tidak akan membuat Mei Shan mengingat dengan mendalam. Aku punya ide. Pasti akan membuat ulang tahun kali ini menjadi kenangan tak terlupakan bagi Mei Shan. Bagus, ceritakan. Paman. Paman kedua, paman yang lain mana? Lagi tidur, kalau tidak ada urusan. Saya kembali ke kamar dulu. Nona Zhao. Sebaiknya jangan ganggu pamannya hari ini. Mereka kemarin mengadakan acara sambutan, jadi capek. Aduh. Paman, kenapa kalian makan tidak memanggil saya? Kenapa tidak memberitahu saya? Tidak apa-apa. Kami pikir kamu sudah makan. Tidak apa-apa, kamu belum makan? Ayo makan bersama. Nona Zhao, kamu kan bukan anak kecil lagi. Apa? Makan masih harus dipanggil-panggil? Bukan maksudnya seperti itu. Lalu, apa maksud Nona Zhao? Ayo. Tolong bantu saya semua. Beri pendapat kalian. Baru-baru ini saya mendapatkan barang bagus. Penjualnya tidak tahu nilainya, hanya 3.000 yuan saja dia jual kepada saya. Menurut penilaian, gelang giok ini bernilai 2 miliar. Wah, hebat sekali. Boleh saya lihat? Ini benar-benar bagus. Kalau kamu suka, aku kasih ini. Mei Shan, coba kamu lihat juga. Zhao Mei Shan, kamu sengaja kan? Tidak. Dia yang melepaskan tangannya. Aku yang melepaskannya. Aku rasa kamu cemburu. Paman Qin memberikan gelang giok padaku. Zhao Mei Shan, kenapa kamu begini? Aku tidak apa-apa. Kami semua sudah melihatnya. Kamu tidak gagal. Iya, Mei Shan. Paman keempat saja tidak percaya padaku. Sudahlah, tenanglah sebentar, kita pergi. Paman kedua. Paman ketiga, paman kelima. Zhao Mei Shan, aku sudah bilang kamu tidak bisa mengalahkan aku. Kamu memang sengaja melakukannya. Iya, aku memang sengaja. Wanita seperti kamu, yang hanya ingin mendapatkan pria tampan, aku sudah sering menemui. Dengar, Fu Zehan itu milikku. Nona Mu, jika kamu benar-benar menyukai paman besar, seharusnya kamu berusaha keras agar dia menyukaimu. Tapi paman besar sangat pintar. Seharusnya dia sudah melihat semua perasaanmu sejak lama, kan? Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Tidak apa-apa, kalian sedang melakukan apa? Ini bukan kesalahan Nona Zhao. Saya yang berakting terlalu berlebihan. Nona Zhao baru akan memukul saya kalau saya serius bermain. Hari ini adalah ulang tahun Nona Zhao. Semua orang ingin membuatmu senang. Karena itu kami memainkan drama ini. Nona Zhao, jangan salahkan saya. Semua ini salah saya. Bukan, tadi kamu sama sekali tidak sedang berpura-pura. Nona Mu, apakah kamu baik-baik saja? Kiu,
Wei Shan, kali ini kamu agak berlebihan. Nona MU, hari ini dia benar-benar berniat baik. Bukan saya. Bukan saya. Kalian sedang melakukan apa? Mei Shan, Mei Shan. Mei Shan. Kejutan ulang tahun. Siapa idenya? Kakak. Jangan marah ya. Kami cuma ingin membuat Mei Shan senang. Lalu, apakah dia terlihat senang sekarang? Kejutan ulang tahun. Ide siapa? Ideku. Zehan, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin Nona Zhao memiliki ulang tahun yang tak terlupakan seumur hidup. Kalau mau marah, marahlah padaku saja. Sekarang juga kamu pindah dari rumah ini. Segera. Zihan, kamu serius? Kakak Murong seharusnya tidak sengaja. Dia sudah lama bersama kita. Kamu sudah tahu, jangan lupa. Mei Shan adalah keluarga kalian. Aku tahu kalian bersikap sopan pada Murong karena aku. Kalian ingin membuat Mei Shan bahagia. Tapi kalian juga sudah melihat, sekarang dia sebenarnya bahagia atau sedih? Dia adalah keluarga kalian. Namun kalian percaya pada kata-kata orang luar, membuatnya sedih. Kalian ini siapa? Bukankah paman sudah berjanji akan melindunginya seumur hidup? Mengapa membuatnya sedih? Zehan, aku juga berniat baik. Sejak ada Mei Shan, sikapmu padaku menjadi sangat dingin. Aku tidak tahu apa yang salah yang aku lakukan. Mungkin aku bermaksud baik tapi malah membuat masalah. Tapi, mengapa kamu harus mempermalukanku di depan orang banyak? Murong, aku paling tahu seperti apa dirimu. Kamu berpura-pura kasihan untuk mencari simpati. Itu mungkin berhasil pada orang lain. Tapi di mata saya, Fu Zehan, tidak ada tempat untuk kesalahan sekecil apapun. Sekarang saya akan menghubungi asisten saya, agar dia kembali ke kantor dan tidak datang. Zehan, kamu bahkan menyalahkan aku karena wanita lain. Apakah di hatimu sudah tidak ada tempat untukku lagi? Sejak saat kamu melarikan diri dari pernikahan itu, aku sudah tidak memiliki perasaan apa-apa lagi padamu. Zihan, kamu jelas tahu bahwa melarikan diri dari pernikahan itu ada alasannya. Apakah alasannya kanker? Benarkah itu alasan sebenarnya, Zihan? Hatimu sudah berubah. Kamu benar-benar telah berubah. Kembalikan padaku. Jepit rambut ini adalah hadiah dari ibuku. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Apa? Perkenalkan kepada kalian. Sama seperti kita, di panti asuhan. Mulai hari ini dia adalah keluarga kita. Tolong jaga aku dengan baik. Hahaha, jaga aku ya. Mulai sekarang aku sudah dewasa. Mulai sekarang aku tidak akan memanggilmu kakak lagi. Aku akan memanggilmu Dehan. Kenapa? Karena aku suka padamu. Aku tidak mau jadi adikmu. Saya ingin menjadi pacarmu. Kakak dia melarikan diri dari pernikahan. Apakah harus menangkapnya? Tidak usah, dia memilih untuk bersama pengusaha kaya itu. Saya menghormatinya. Itu karena dia belum mengetahui identitas Anda. Jika dia tahu, tidak penting lagi. Ah, Paman, saya mendengar Nona MU pingsan. Apakah dia baik-baik saja? Saya adalah keluarga dari Zhen Murong. Pasien sudah sadar. Kondisi kesehatannya tidak menggembirakan. Maksimal hanya 2 bulan lagi. Zihan, aku benar-benar tidak membohongimu. Aku benar-benar karena kanker.
Aku sangat mencintaimu. Aku takut kau akan khawatir jika kau tahu aku sakit. Maka aku tidak berani memberitahumu. Zihan, aku benar-benar akan segera meninggal. Apa kau tidak peduli sedikit pun bahwa aku akan segera meninggal? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku ingin menikah denganmu. Ini satu-satunya permintaanku sebelum aku mati. Cukup, murong. Kita sudah selesai. Aku sudah ada orang yang kusukai. Kamu menderita kanker. Aku akan berusaha membantumu sembuh. Tapi menikah denganmu. Tidak mungkin. Kamu sudah menyukai seseorang. Apakah itu Zhao Meishan? Ini urusanmu tidak ada kaitannya. Jangan tanya lagi. Kalau tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Zihan. Adik bungsu, tolong carikan tempat untukku. Serang saja. Sangat menyebalkan. Zheng Meishan, kenapa kau datang? Aku datang untuk menjengukmu. Berpura-pura. Jika kau benar-benar peduli padaku, tinggalkan saja Zhai. Zhao Meishan, ku beritahu, jangan punya niat buruk. Zihan akan selalu mencintaiku. Aku dan paman. Aku. Zhang Meishan, apa yang kau lakukan? Kau tidak apa-apa, kan? Ada apa? Zihan. Zhao Meishan, dia menyuruhku untuk meninggalkanmu. Aku tidak mau. Dia langsung bertindak kasar. Mencabut jarum infusku. Dia ingin aku mati. Tidak, Nona, tidak. Tidak apa-apa. Kamu pulang dulu saja. Aku benar-benar tidak. Pulanglah dulu. Kau bisa berakting sesukamu denganku. Tetapi jika kau berani menyentuh Meishan, aku tidak akan memaafkanmu. Zihan, aku tidak punya Meishan. Aku sangat tahu seperti apa dia sebenarnya. Jangan punya pikiran yang jahat. Zihan, memang pantas kau mendapatkannya. Kenapa Meishan terlihat tidak bahagia? Ayah. Aku tidak bahagia kok. Kau bahagia atau tidak? Ayah tidak bisa melihatnya. Gadis bodoh. Apa yang tidak bisa kau ceritakan pada ayah? Ayah. Aku hanya merasa sepertinya aku benar-benar menyukai paman besar, haha. Ayah sudah lama menyadarinya. Kalau suka, bilang saja padanya. Kenapa harus menangis tanpa alasan? Tapi dia tidak suka padaku. Aku menangis karena aku merasa. Aku merasa dadaku sesak. Rasanya sakit, setiap kali aku melihat dia bersama Nona Mu. Aku jadi sangat tidak senang. Aku merasa seperti akan kehilangan Jiu-Jiu. Aku tahu aku seperti ini sangat egois. Dia memang bukan milikku. Tapi saat kupikirkan dia bersama Nona Mu, aku akan sedih. Akan merasa sakit hati dan cemburu. Ayah. Aku sebenarnya harus bagaimana hahaha. Anak bodoh saya. Jika suka, perjuangkanlah. Pamanmu tidak pernah mengakui bahwa Nona Mu adalah tunangannya. Itu hanya pendapatmu sendiri. Tapi perhatian yang dia berikan kepada Nona Mu itu nyata. Tangan Nona Mu yang terjatuh. Perhatian yang terlihat di matanya. Aku tahu tatapan mata tidak bisa berbohong. Kalau begitu, rebutlah dia. Kamu belum menikah, dia juga belum menikah. Kamu harus memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Aku tidak bisa. Hahaha. Anakku yang bodoh, anakku yang bodoh. Aduh, bantuan ini papa tidak bisa berikan padamu. Hal bodoh memaksa menikah. Ayah pernah melakukannya sekali, tidak bisa melakukannya lagi. Tapi ayah tetap berharap kamu bisa berjuang untuk kebahagiaanmu sendiri.
Cinta itu sendiri adalah sesuatu yang egois. Hahaha. Apakah kamu sudah menyelidiki hal yang aku minta kemarin? Nona di rumah sakit Tuan Du bernama Murong. Saya sudah menyelidiki rekam medisnya. Benar seperti yang Tuan dengar. Dia adalah tamu kehormatan. Mei Shan. Tuan Presiden, apakah kau membuat Nona Mei Shan marah? Mengapa dia menghindarimu? Mei Shan. Ternyata tebakanku tidak salah. Dia memang menghindarimu. Tuan Zhao, rapat grup jam 3 sore. Jangan terlambat ya. Bukannya besok? Maju lebih awal. Oh, baik. Kenapa kamu menghindar dariku? Jika tidak dijelaskan dengan jelas hari ini, kamu jangan harap bisa pergi. Aku tidak menghindar darimu. Bohong. Kamu sudah menghindar dariku seharian. Apakah ini karena kejadian terakhir itu? Aku tidak meragukanmu. Hanya saja situasinya saat itu rumit. Saya tidak ingin membuat Murong merasa kesulitan. Benar. Dia adalah mantan pacarku. Lebih tepatnya dia adalah mantan calon istriku. Tapi sejak dia kabur dari pernikahan itu, tidak ada lagi hubungan di antara kami. Jangan berpikir yang aneh-aneh, dan jangan pernah percaya apapun yang terjadi di masa depan. Siu-siu, tidak perlu jelaskan padaku. Kita hanya hubungan sesama penyelamat. Hanya hubungan penyelamat saja. Hanya hubungan penyelamat. Atau kamu cemburu? Paman, apa maksudnya ini? Kakak. Hasil investigasinya sudah keluar. Saya. Wah. Ini mencetak gol lagi kah? Fu Dewen. Maaf mengganggu. Kalian sibuk. Saya juga akan pergi dulu. Lepaskan aku. Jangan pergi. Lepaskan aku. Jangan pernah menghindar dariku lagi. Lepaskan aku dulu. Kalau kau tidak setuju, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, aku setuju. Jangan dekati saya. Halo, apa kabar? Nona Benshan. Wah, sungguh sopan. Apa yang Nona? Mari kita ngobrol. Saya tahu kamu juga ingin berbicara dengan saya. Di kedai kopi Plaza Mingri Guangming. Jam 7 malam, jangan lupa ya. Hei hei. Tuan Presiden, kakek lu sudah datang. Silakan. Wakil Presiden, saya ingin membicarakan masalah tunanganmu. Ini. Nona MU, kenapa kamu memanggil saya kemari? Nona Zhao, mari kita langsung saja, tidak perlu basa-basi. Saya ingin meminta kamu untuk menjauh dari Fu Zehan. Mengapa saya harus menjauh? Paman, aku sudah menyelidiki. Sebelum kamu mengaku sebagai keluarga, kamu adalah putri seorang supir taksi. Kamu bahkan tidak kuliah, kan? Lalu bagaimana? Aku tidak seperti kamu. Aku lulusan Universitas Tsinghua, salah satu universitas terbaik di negara ini, bahkan. Aku kuliah di luar negeri selama 3 tahun. Hanya wanita sepertiku yang bisa memiliki topik pembicaraan yang sama dengan Fu Zehan. Lagi pula, kamu sudah mengakui ayah kandungmu, Fu Zehan. Karena tidak ada hubungan darah denganmu, kalian berdua adalah orang yang tidak ada kaitannya. Nona Zhao, apa hakmu untuk menguasai Zehan?
Nona Emiu, sepertinya kamu salah paham. Tidak ada hubungan darah tidak mempengaruhi saya dan paman-paman saya menjadi keluarga. Saya ulangi. Saya tidak akan meninggalkan paman. Aku suka paman. Aku ingin bersaing secara adil denganmu. Persaingan yang adil. Apa kau punya hak untuk membicarakan keadilan denganku? Kau punya keluarga. Aku hanya bertanggung jawab atas satu orang yang kusesatkan. Apalagi aku mengidap kanker. Aku akan segera meninggal. Kau bicara tentang keadilan denganku? Apa kau berhak bicara tentang keadilan denganku? Kenapa kau meninggalkan paman pertama? Paman ketiga sudah menceritakannya padaku. Awalnya kau mengira dia hanya orang kaya biasa. Seketika kau memilih pengusaha kaya keturunan Tionghoa. Lalu sekarang kau tahu dia adalah presiden dari Imperial Group? Mau kembali ke negara ini dan bersamanya lagi? Sepertinya kamu tidak tahu siapa saja identitas para paman yang lain, kan? Saya sudah hidup bersama mereka selama 6 tahun. Apa identitas mereka? Kamu tidak akan mati. Jadi, kamu tidak perlu mengancam saya dengan kanker. Benar, saya sebelumnya cemburu padamu. Tapi sekarang saya menyadari, paman sepertinya tidak mencintaimu. Karena dia tidak mencintaimu, mengapa aku tidak boleh bersaing secara adil denganmu? Hari ini, aku telah menyaksikan sendiri jamuan makan Nona Emiu yang penuh intrik. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Zhao Benshan, kau tidak boleh pergi. Apa hakmu untuk membicarakan Fu Zihan denganku? Antara aku dan Fu Zihan ada jurang yang tidak bisa kau lewati. Kamu terlalu serakah. Hanya karena melihat Fu Zihan yang kaya dan tampan. Jangan pura-pura, lepaskan dia. Dia. Aku hanya ingin meminta maaf pada Meishan. Bukan begitu, Kiu. Aku tidak mendorongnya. Dia yang jatuh sendiri. Bangun dulu. Paman, saya benar-benar tidak mendorong dia. Tidak apa-apa, kamu pulang dulu, tunggu saya. Pembohong, bukankah tadi kita sudah sepakat untuk saling percaya? Ini jepit rambut, bukankah ini jepit rambut waktu kecil saya? Apa mungkin itu milik paman yang jatuh? Ini anak siapa? Mau mencari tuan muda untuk apa? Jangan-jangan paman itu adalah bocah laki-laki itu? Tuan Fu dan Nona Emiu hanya memiliki waktu kurang dari sebulan lagi untuk hidup. Perlu operasi segera. Zehan, aku tidak mau operasi. Penyakitku ini, meskipun dokter sakti sekalipun datang, tidak akan bisa disembuhkan. Bisakah kau mengabulkan permintaanku? Satu-satunya harapanku sebelum mati adalah menikah denganmu. Aku tahu saat itu aku pergi tanpa pamit. Kau sangat marah. Tapi, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak sengaja. Zihan. Aku mencintaimu. Kali ini kau akan kabur lagi dari pernikahan kita? Tidak akan. Aku pasti tidak akan lari dari pernikahan lagi. Baik. Aku akan menikahimu. Baik. Aku akan menikahimu. Aku tahu kamu masih memikirkan aku. Zhao Meishan, akhirnya aku yang menang. Istirahatlah yang cukup dulu. Aku pergi dulu. Apakah ini tidak sengaja terjatuh? Ah, Meishan, kau mau kemana? Aku sedikit merindukan ayah, akan pulang sebentar. Meishan, kau masih marah karena kejadian ulang tahunku? Bukankah para paman sudah meminta maaf padaku tentang masalah ulang tahunku? Lalu mengapa kau masih pergi? Karena paman pertama akan segera menikah dengan Nona Emiu. Apa? Bagaimana mungkin kakak pertama? Kita bicarakan nanti. Paman pertama telah menikah dengan Nona Emiu.
Aku tidak ingin tetap di sini menjadi duri di mata semua orang. Kejutannya saat ulang tahun itu karena kita mempercayainya, itulah yang membuatmu merasa kesakitan. Mei Shan, jangan pergi. Tetaplah di sini. Rumah ini tidak akan membiarkan Murong masuk. Hanya karena kenalan sejak kecil dengan kakak. Sungguh-sungguh berpikir bisa menguasai hati kakak. Kenalan sejak kecil. Pertemuan di masa kecil. Dia mengenal kakak melalui taman kecil di masa kecil. Kemudian, karena urusan keluarga, kakak sementara waktu meninggalkan dunia. Taman kecil apa? Dengar-dengar mereka bertemu, melalui sebuah jepit rambut, dan semua informasi tentang Murong cocok dengan masa kecilnya. Jadi, kakak besar mempercayainya, dan menampungnya. Ternyata paman besar benar-benar kakak laki-laki waktu kecil. Murong menggantikan aku untuk bertemu paman besar. Tapi bagaimana Murong tahu tentang masa kecilku dan paman besar? Mei Shan, kamu sedang berpikir apa? Ah, tidak ada apa-apa. Terima kasih atas perhatian pamanku, tapi aku rindu papa. Aku ingin pulang. Benar atau salah? Pamannya saja akan menikah. Tidak apa-apa bagaimanapun juga. Kami semua pamanmu. Rumah ini selain kamu. Tidak mungkin ada wanita lain lagi. Nanti kalau kamu kangen rumah, ingatlah untuk sering pulang. Terima kasih, Paman. Makanlah. Silakan. Kenapa makanan di sini tidak senak di rumah Paman? Ayah. Hari ini Paman menikah. Aku tahu kau akan bicara. Mau membawa beberapa orang untuk merebut pengantin wanita? Ayah, apa katamu? Merebut pengantin wanita? Aku tidak akan pergi. Paman sendiri yang setuju untuk menikah. Aku pergi untuk apa? Mencari malu sendiri. Kau tidak mau pergi. Berniat selamanya memasang wajah masam? Ayah. Jika ada orang yang menyukainya karena menggantikan pamanku. Haruskah aku memberitahu pamanku? Apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Mengapa orang lain bisa menggantikanmu? Mengapa mereka bisa merebutnya? Kamu itu terlalu pasif. Selalu ragu-ragu. Meskipun hari ini pamanku menikah, tapi belum ada akta nikahnya. Kalau kamu masih ragu, malam nanti bisa langsung masuk kamar pengantin. Nanti kalau kamu menyesal, gak ada tempat untuk menangis. Kalau kamu masih ragu, malam nanti bisa langsung masuk kamar pengantin. Anak perempuan saya, Lu Sheng, kenapa harus takut? Ambil kembali apa yang telah direbut orang lain. Kebahagiaan harus kau perjuangkan sendiri. Kau tidak akan pergi. Nanti kau akan menyesal seumur hidup. Ayah, aku keluar sebentar. Hehehe. Hehe. Paman Yo, Paman Wang. Orang-orang dari keluarga King Long akan merebut pengantin. Kami tentu akan memberikan perlindungan. Meskipun keluarga King Long berada di bawah komando King Long Ling, tetapi kami tidak bisa membiarkan keponakan perempuan kami kehilangan cinta. Cinta? Memang benar begitu. Jadi ini memerlukan bantuan kalian berdua. Hahaha, ayo, kita pergi untuk merebut pengantin. Paman, kamu harus menunggu aku. Mohon kedua mempelai untuk saling bertukar cincin. Permisi, Nona MU. Apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan MU Zehan? Dalam suka maupun duka, dalam kemiskinan atau kekayaan, saya bersedia. Permisi, Tuan Fu. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Murong? Baik dalam susah maupun senang, baik miskin maupun kaya. Aku. Aku menolak. Aku menolak. Bukankah ini keponakan perempuan keluarga Fu? Kenapa dia datang? Siapa yang tahu? Mari kita lihat dulu. Zhao Meishan. Kenapa kau datang? Paman, jangan percaya padanya. Dia menipumu. Dia sama sekali bukan gadis yang menyelamatkanmu waktu kecil. Zhao Meishan, apa maksudmu? Sihan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku.
Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Dia bukan gadis yang menyelamatkanku. Lalu, kamu tahu di mana gadis itu sekarang? Tentu saja saya tahu. Karena saya adalah dia. Zhao Meishan, apa yang kamu bicarakan ini? Murong, saya masih ingin bertanya padamu. Bagaimana kamu tahu tentang masa kecilku? Lalu bagaimana kamu bisa mengenal paman saya? Karena saya sebenarnya adalah... Kalau begitu, apakah kamu tahu tombol ini milik siapa? Ini adalah tombol paman saya. Ini adalah tombol yang dia tinggalkan dulu. Saya yang menemukannya. Ya, ini tombolnya Zehan. Zhao Meishan, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Paman, sudahkah kau lihat dengan jelas? Dia hanyalah seorang penipu. Sudah kulihat dengan jelas. Zehan, apakah kau percaya padanya? Kau tidak percaya padaku? Tentu saja paman tidak mempercayaimu. Karena yang hilang dari paman bukanlah kancing itu. Tetapi kancing ini. Namun ini. Murong, kebohonganmu sudah terbongkar begitu saja, kan? Kamu menyamar sebagai diriku untuk mendekati paman, menguasai waktu 6 tahun paman, dan akhirnya meninggalkannya. Meninggalkan pernikahan dan pergi. Sekarang kamu bahkan masih bermimpi untuk menikah dengan paman. Furong, kamu benar-benar sangat tidak tahu malu. Zihan, percayalah padaku. Percayalah padaku, ya. Aku tahu apa yang telah terjadi di antara kita. Aku tidak tahu dari mana dia menemukan kancing yang rusak itu. Mungkin dia mencurinya dari rumahmu. Kita telah bersama selama 6 tahun. Kau juga pernah tulus mencintaiku, kita. Kita akan segera menjadi suami istri. Zihan, kamu percayakah padaku? Sepertinya kamu tidak mau percaya pada 6 tahun waktu kita bersama. Apa itu lebih rendah dari beberapa kata wanita ini? Murong, aku akan tanya lagi sekali. Kamu tahu bagaimana tentang masa kecilku dan paman? Aku tidak bisa mengatakannya. Aku kebetulan melihat bibi kedua mereka. Aku bilang dulu orang itu adalah aku. Zhao Meishan adalah seorang pembohong. Zehan, saya segera akan menjadi istrimu. Jangan dengarkan kata-katanya yang sepihak. Zehan, usir dia, ya. Paman, saya tidak membohongi Anda. Apa yang saya katakan itu benar. Saya suka padamu. Aku suka padamu. Kiu, tolong jangan menikah dengan dia, ya. Aku nggak mau jadi keponakanmu. Aku mau jadi pacarmu. Walaupun kamu nggak mau memilih aku, tapi bisakah kamu nggak memilih orang yang menipumu ini? Sejak bertemu lagi dengan pamanku, karena paman mendukungku. Ia membantu saya melarikan diri dari keluarga kandung yang sulit. Saya menjadi bergantung pada paman. Dan menyukainya. Aku tidak ingin menyerahkan paman kepada orang lain. Fu Zian. Maukah kau memilihku? 3 tahun lebih muda dari Xiaomei. Kenapa? Yang kau katakan semuanya benar, ya. Aku membuatmu kesulitan. Bukankah aku sudah mengatakan pada Tuan Fu, agar kau menungguku di rumah? Tunggu aku sebentar. Zehan, kamu sedang apa sih? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kamu suruh keponakanmu datang untuk merusak acara? Apakah kamu masih menganggap aku sebagai istrimu? Aku tidak pernah menganggapmu sebagai istri. Karena kamu sebenarnya bukan istriku. Saudara ketiga. Murong, aku tidak menyangka kamu orangnya seperti ini. Dulu aku takut kamu merasa terbebani tinggal bersama kami. Jadi kami tidak memberitahumu identitas asli kami. Profesi saya adalah dokter. Apakah kamu sakit? Aku bisa melihatnya sekilas. Kamu bisa melihatnya sekilas? Mengira dirimu dokter sakti? Tidak mungkin, pengantin wanita ini bahkan tidak tahu siapa keluarga suaminya. Bahkan Imperial Physician pun tidak tahu. Imperial Physician. Saat itu aku tidak ingin memberimu tekanan. Jadi aku tidak memberitahumu identitas asliku. Aku berencana untuk memberitahumu di pernikahanmu dan kakakmu. Tidak kusangka kau malah memilih menikah dengan seorang pengusaha kaya keturunan Tionghoa. Bukan hanya menikah, tapi kau juga sudah punya anak. Kamu mungkin tidak tahu kalau pengusaha kaya itu sebenarnya sudah berkeluarga. Hubunganmu dengan dia hanya sekadar permainan belaka. Kamu tidak mengira kalau kami semua tahu semua rahasiamu, kan?
kamu sudah memiliki hubungan dengan kami selama 6 tahun. Awalnya kami tidak mengungkapkan semuanya. Tapi ternyata kamu malah menggunakan trik pernikahan palsu. Kami sudah mengumpulkan bukti-buktimu. Sebenarnya, hari ini bukanlah resepsi pernikahanmu. Lebih tepatnya, ini adalah pesta penjara untukmu. Kalian berani menipu keluarga Fu kami. Inilah akibatnya. Membiarkanmu jatuh ke neraka dunia pada saat yang paling bahagia. Tolong, bawa dia pergi. Aku akan memberitahu Tuan Lu. Aku dan Murong hanya bermain-main. Siapa yang bisa meneruskan ke kamu? Dia tidak memberitahumu? Tidak, ayah bilang aku datang untuk merebut pernikahan. Merebut pernikahan, Mei Shan. Kamu sudah jadi hebat sekarang. Sekarang bahkan kamu berani merebut dari pamanmu. Hahaha, ayah. Kamu tahu juga, kenapa kamu tidak memberitahuku? Ayah, kalau begitu ayah sudah tahu. Kenapa ayah tidak memberitahuku? Tuan Lu, kenapa Anda tidak memberitahu Mei Shan tentang ini? Li, lihat dia menangis terseduh-seduh. Itu Lu Zihan. Dia benar-benar akan menikah. Haha, Mei Shan selalu penurut. Kali ini aku ingin dia belajar untuk berani sekali. Itu juga ya. Ayah, ini kamu mengandalkan putrimu ya? Tidak apa-apa, yang baru saja kau katakan semuanya adalah isi hatimu. Aku memohon. Bukankah kau juga ingat aku saat masih kecil? Iya. Tetapi setelah dewasa dan mengenalmu, aku baru menyadari bahwa hal-hal di masa lalu tidak penting. Karena, entah kau dan aku saling mengenal atau tidak, aku akan tetap di sini, sekali. Jangan pernah lagi melakukan pengakuan seperti itu, kalau begitu kita menikah atau tidak. Kalau tidak, aku akan menyatakannya berakhir. Menikah? Pengantin perempuannya sudah tidak ada. Mau menikah dengan siapa lagi? Bukankah pengantin perempuan baru saja datang? Urusan pernyataan cinta seperti itu, serahkan padaku saja nanti. Kakak, lanjutkan. Mei Shan, maukah kau menikah denganku? Mei Shan, kubis besar keluarga kami. Tidak menyangka akhirnya kakak yang mendorongnya. Saya rasa kakak dan Mei Shan cocok kok. Lagi pula, kakak kan yang paling berbakat di antara kita berlima. Dia yang paling berbakat. Kamu maksudnya kemampuan yang seperti apa? Kemampuan ekonomi atau kemampuan medis? Hehe, sudahlah. Kapan giliranmu untuk menggoda saya? Aku salah, aku diam. Adik keempat yang memulai duluan. Bukan urusanku. Kakak, jangan marah. Sekarang juga aku akan memberikanmu barang terbaik dari rumahku sebagai hadiah pernikahan. Kalau begitu, aku akan membuatkan Mei Shan menu makanan sehat yang lengkap. Supaya kakak dalam waktu 1 tahun bisa punya 2 anak. Haha, bagus, bagus sekali. Hahaha, paman, kalian jangan bicara lagi. Mei Shan, setelah ini kami tidak akan lagi menjadi pamannya. Kenapa? Karena nanti kamu akan jadi istri mereka. Mei Shan, kamu mau tidak? HMPH, aku mau. Oh, cium, cium. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Cium, hehe. Tidak apa-apa, semoga kita bisa saling membantu di sisa hidup ini. Hahaha.